Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nopalisa Pratiwi MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kerinci. Adapun untuk video kali ini kita akan membuat rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Adapun tujuan aksi nyata, yang pertama, mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Tolak ukur, murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Terciptanya suasana atau lingkungan positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi penanaman materi budaya positif. Dan terakhir, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan lancar dan sukses. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif, dan dukungan dari wali murid dalam menerapkan budaya positif di rumah. Pelaksanaan aksi nyata, ini yang pertama mohon izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Kemudian melakukan diseminasi budaya positif dan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi yang dihadiri oleh 11 rekan guru. Berikut adalah video diseminasi budaya positif kepada rekan guru di SMP Ataiba.
mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang bertanggung jawab adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih mengandung sistem penghargaan dan hukuman. Yang memang pada yang sering terjadi di lingkungan, memang kita yang paling sering kita gunakan itu sistem penghargaan dan hukuman pada peserta didik. Hukuman misalnya pada saat peserta didik telat masuk kelas, kadang kita menggunakan cubit atau apa gitu dalam bentuk hukuman. Nah, seharusnya itu tidak boleh kita lakukan lagi. Modal disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Nah, itu memang sering terjadi pada saat jam pelajaran utama. Nah, konsep utama budaya positif yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini semua akan kita bahas untuk slide berikutnya. Nah, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita lakukan atau terutama pada kelas itu menganut profil pelajar Pancasila. Yang paling utama itu ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu memang harus benar-benar kita terapkan. Kemudian nanti diikuti dengan siswa terus mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian ada kreatifnya, kemudian peserta didik dan guru juga melakukan gotong royong, kemudian berkebinekaan global. Nah, untuk berikutnya itu ada disiplin positif sama yang dulu tadi, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbas
manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kita lakukan apa yang kita inginkan itu yang kita lakukan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Berarti apa yang kita inginkan pasti kita lakukan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kebutuhannya bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan kebekasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Ada 5, itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, untuk motivasi perilaku manusia, ini ada 3. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merasa untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, ini ada perbedaan untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu bisa kalian lihat. Kalau hukuman itu termasuk pada identitas yang gagal. Kemudian ada identitas yang sukses, itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, yang kita harus menghilangkan yang namanya hukuman. Yang boleh kita lakukan itu ada konsekuensi dan restitusi. Ini yang membedakannya. Nah, kita lanjut. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Nah, tadi ada yang dikatakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri dari restitusi. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman sudah tidak boleh kita lakukan lagi, yang boleh konsekuensi dan restitusi saja. Nah, ini ada perbedaannya pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau dari segi hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas, atau guru marah dan murid menjadi takut diminta. Nah, tapi kalau konsekuensi itu, kalau siswa tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk saya menulis PR sebanyak 3 kali. Nah, tapi kalau yang tadi kita menghukum berdiri depan itu tidak boleh. Yang boleh kita berikan saja PR-nya yang lebih banyak supaya dia bisa mengerjakan. Atau guru tegas dan guru murid menghormati peraturan. Nah, kemudian ada restitusi. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas itu awal pelajaran pertemuan awal, misalkan pas pelajaran baru, sebenarnya kita lakukan yang namanya membuat keyakinan kelas. Misal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti kalau seandainya dia membuang sampah sembarangan, nanti apa konsekuensinya? Atau apa yang dapatkannya kalau seandainya dia tidak membuang sampah? Nah, contohnya seperti itu. Yang harus kita buatkan itu keyakinan kelas. Kalau tidak buat PR, nanti apa yang kita buat? Pokoknya tidak boleh dalam bentuk hukuman. Yang boleh ini kita bikin keyakinan, nah nanti
dilakukan oleh sistem hukum sebagai respon terhadap pelanggaran. Kalau konsekuensi itu mencakup dampak dari tindakan atau keputusan. Dan terakhir itu ada restitusi, itu bentuk kompensasi kepada korban untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Misalkan ada meminjam pensil tapi dihilangkan, jadi dia harus mengganti pensil tersebut. Makanya kita sebagai guru tidak boleh untuk menghukum. Misalkan dia sudah menghilangkan pensil, kita harus menghukum dan langsung diapakan disuruh di depan, tidak boleh. Lebih baik kita suruh dia gantikan saja. Nah, di sini ada posisi kontrol hukum. Yang pertama ada sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima undangan. Nah, sebagai penghukum inilah yang harus kita hilangkan atau tidak diperbolehkan lagi, itu dalam bentuk penghukum. Yang boleh kita membuat sesuatu supaya dia merasa kalau yang dilakukannya itu salah dan dia merasa membuat dia menjadi merasa bersalah. Kemudian kita buat kita bikin kita guru dan peserta didik itu menjadi seorang teman supaya peserta didik bisa terbuka. Nah, kemudian juga memantau, kita memantau apa yang terjadi antara peserta didik satu yang peserta didik yang lain dan manajer ini yang paling bagus. Kita posisi manajernya yang paling bagus, jadi kita bisa menyangkut semuanya. Apa misalkan untuk menegur apa yang kesalahan peserta didik itu termasuk dalam manajemen. Nah, ini untuk pemaparannya yang lebih lengkap. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghadik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu termasuk dalam penghukum. Nah, dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Nah, itu kalau kita lakukan posisi kita sebagai penghukum, jadi peserta didik itu bisa menjadi lebih agresif. Kalau kita, nah, kalau guru dalam membuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena dia itu membuat supaya peserta didik itu merasa bersalah. Nah, biasanya itu dengan berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam, kemudian dampaknya pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah itu adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Karena dia tadi merasa bersalah, dari kesalahan saya bertentangan dengan kawan dia kita buat supaya dia itu benar-benar merasa bersalah. Jadi kan ada rasa pada dia menjadi merasa gagal pada dirinya, kemudian merasa rendah diri. Yang ketiga itu teman. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid karena dia merasa seperti teman dari itu. Namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi yang biasanya dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid itu murid akan tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri karena dia selalu ada guru yang membantunya tadi. Nah, kemudian ada pemantau. Nah, posisi ini mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada semangat atau kesepakatan yang sudah disebut. Dampak bagi murid itu posisi kontrol menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan dia atau mendapatkan hukuman. Kalau kita sebagai pemantau nanti dampak untuk muridnya itu berdampak pada diri sendiri dan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman lagi. Tapi di sini kita tidak boleh menggunakan hukuman lagi. Nah, yang terakhir itu ada manajer. Seorang manajer telah
jawab dan tumbuh motivasi kritis dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajar mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, dan menganalisis kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, berarti memang dari 5 posisi tadi yang paling bagus itu adalah kita sebagai manajer. Dan ini juga termasuk contoh dari posisi kontrol guru. Kalau pada hukuman, merasa bersalah dan sebagai teman. Ini kalau seandainya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau pada hukuman itu berdiri di depan barisan, sering terjadi ya. Kemudian posisi kontrol kalau pada posisi kontrol merasa bersalah itu beberapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah itu yang harus kita katakan pada peserta didik. Kemudian ada teman. Nah, kata-katanya itu bisa, ayolah buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Jadi kita tidak boleh menghukum, boleh dengan kata-kata saja. Nah, ini kalau pemantau. Kalau pemantau, kata-katanya itu seperti ini. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kalau sudah melanggar tadi tidak memakai atribut lengkap pada upacara, apa yang dilanggarnya, misalkan tidak menggunakan dasi misalkan. Nah nanti peraturan kita kan ada, nah konsekuensinya apa kalau tidak menggunakan dasi, seperti itu. Yang terakhir itu manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah itu kalau kita sebagai manajer pasti yang pertanyaan ada seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Kira-kira ya, gunakan kata-kata seperti itu. Nanti kita coba setelah kita pada destinasi ini, nanti kita lakukan apa itu dari yang penting di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Itu yang saya katakan tadi pada awal pelajaran kita lakukan kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu hampir sama dengan berat-berat, tapi dia bukan berat-berat, tapi keyakinan kelas itu yang sudah disepakati oleh bukan guru saja, tapi antara guru dan peserta didik. Itu keyakinan kelas. Nanti ada apa yang tidak boleh dan kalau itu dilanggar apa konsekuensinya. Itu termasuk keyakinan kelas. Tapi kalau cuma guru saja yang bilang kalian wajib membuat tugas tanpa ada kesepakatan dari peserta didik, itu bukan keyakinan kelas, tapi itu peraturan dari guru. Nah, itu yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, jadi kalau keyakinan kelas kan semua peserta didik sepakat, tapi kalau peraturan cuma guru saja, anak-anak entah setuju atau tidak, yang penting itu peraturan dari guru. Nah itu harus kita ubah. Yang tadinya peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas supaya semuanya sepakat antara guru dengan murid. Ini adalah cara untuk pembuatan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan pada tahun ajaran baru nanti. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas itu keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih
Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Kemudian ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi dibikin aja buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata tidak boleh. Misalkan tidak boleh tidak mengerjakan PR. Berarti kita harus berubah dalam bentuk tema positifnya, membuat tugas dalam tempat waktu. Kalimat positifnya. Jadi tidak ada kata tidak boleh lagi. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, kalau banyak boleh sampai 20, teman-teman supaya siswa kita ingat. Nah, yang ini kita buat untuk 6 saja, misalkan untuk saling menghormati. Nanti kan banyak juga di sana. Apa yang saya hormati tidak boleh membuli kan masuk juga dalam saling menghormati. Kita buat dalam tema positif yang lebih singkat saja. Kemudian ada keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan nanti kita minta peserta didik untuk apa yang dia inginkan di dalam kelas. Misalkan tidak boleh tidur, nanti masuk dalam apa? Setiap peserta didik pasti nanti ada dia punya apa pendapatnya, dia punya gini loh kelasnya tertib. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan kita sudah buat pada tahun ajaran baru, nanti kita sudah buat keyakinan kelas, tapi pas pertengahan nanti ada yang tidak boleh. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kita sebagai seorang guru, kita harus bisa melakukan segitiga restitusi ini. Itu ada menstabilkan identitas, kemudian nanti menanyakan keyakinan, dan terakhir validasi tindakan yang salah. Itu nanti kita bisa berbicara dengan, misalkan ada peserta didik yang memberi temannya, nah, itu bisa kita terapkan segitiga restitusi. Kita menanyakan terlebih dahulu kenapa dia membuli seperti itu. Nanti kalau dia membuli itu apa keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, nanti kita buatkan dia menjadi seorang yang merasa bersalah. Itu pada segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah peserta didik. Dan ini apa itu menstabilkan identitas? Tujuannya itu untuk mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kemudian memvalidasi tindakan itu memahami kontrol yang mendasari tindakan murid kita. Ya pada saat kita menanyakan kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang dia sedang dilanggarnya. Nanti kita buatkan supaya dia merasa bersalah atau dia bisa meminta maaf kepada temannya yang lain. Misalkan tadi seperti yang katakan dia memberi temannya kan, supaya dia bisa setelah kita lakukan segitiga restitusi tadi, nah jadi peserta didik yang berbuat salah dia temui teman yang dibulinya tadi, dia meminta maaf. Jadi seperti itu. Demikian pemaparan dari saya, kembalikan kepada Anda. Ya, terima kasih Bu Dr. Lisa atas penjelasan dan
tadi. Nah, ini ditanyakan adalah apakah sistem reward tadi bisa membuat anak itu menjadi disiplin. Nah, kemudian apakah efektif kalau juga sistem reward itu bisa diterapkan di sekolah? Baik. Terima kasih. Ya, jadi tadi untuk pertanyaan dari Oscar tentang sistem yang diterapkan dalam hal ini apakah efektif dalam mendistribusikan siswa itu ya Baik, izin menjawab. Nah, untuk pemberian reward ini itu memang merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk peserta didik karena ada hadiahnya kan nanti. Dan tapi ini tidak efektif untuk disiplin positif. Ini terutama pada jangka panjang, reward itu cuma efisien untuk mengubah perilakunya karena dia cuma mengingat ada hadiahnya nanti. Kalau ada hadiahnya, dia mau melakukan itu. Nah, tapi kalau tidak ada hadiah, dia tidak mau. Jadi tidak efisien. Jadi tidak efektif ya. Jadi harus tidak efektif untuk pemberian reward. Kita boleh bukan reward atau hadiah, tapi itu tidak efektif untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendeknya dia efektif, tapi untuk jangka panjangnya tidak efektif. Karena peserta didik mau berubah cuma untuk hadiah saja, bukan dari dalam hatinya atau bukan dari pribadinya, tapi cuma untuk aku mau lakukan ini supaya aku dapat hadiahnya dapat uang atau apa gitu kan. Itu tidak efektif. Itu jawaban dari saya. itu penjelasan dari Profesor. Gimana kira? Maaf ya. Nah, mungkin nggak ada lagi itu pendapatannya. Ya, kita kasih aplaus buat bilang terima kasih Bapak atau Ibu semua ada Terima kasih Bu Ibu. Kegiatan selanjutnya mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut adalah penerapan keyakinan kelas di SMP Ataibah Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk yang hari ini? Masih atau tidak? Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan berdiskusi bersama-sama itu untuk membuat kesepakatan kelas, khususnya untuk kelas kita ini. Nah, untuk kesepakatan kelas nanti, setelah kita dapatkan apa kesepakatan, nanti akan dijadikan sebagai keyakinan kelas kita. Nah, kalau sudah ada keyakinan, itu berarti merupakan sebuah perjanjian. Kalau kita tidak lakukan apa yang sudah kita sepakati, berarti ada sanksinya nanti. Nah, adapun tujuan dibentuknya keyakinan kelas kita ini itu sebagai pengendalian diri. Nah, keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama antara kalian dengan ibu. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas untuk kelas 8C. Nah, kesepakatannya nanti kita kembangkan antara ibu dengan kalian. Nah, setelah kita dapatkan nanti akan berujung kita dapatkan itu keyakinan kelas. Nanti ibu berikan satu orang satu buah kertas, kalian buat apa yang kalian ingin jadikan sebagai keyakinan kelas atau sebagai kesepakatan kelas. Misalnya tidak boleh tidur di kelas. Nah, kalau seandainya nanti ada tidur di kelas, nanti apa yang kita jadikan sebagai sanksinya? Nah, paham? Oke. Sebelum kita mulai dan ibu bagikan kertas ini, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu kita bikin dengan sebuah permainan berhitung dan tarik nafas. Berhitung dan tarik nafas.
belakangin kita dulu. Dari belakang nanti ke depan. Bisa? Bisa. Tarik. Satu. Langsung yang sebelahnya lagi nyambung. Kalau disebut dua berarti salah. Kalau lagi belum fokus. Nah, bisa? Bisa. Coba mulai. Fokus. Berhitung. Jangan ketawa. Nah, berhitung mulai dari 3. berapa? Berarti tidak fokus. Ulang. Satu. Ini tadi berapa? Ini dua. Ini tiga. Berarti ini tadi 8. Berarti belakangnya 4. Kenapa jadi 6? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Ibu bisa jadi mulai dari nafas dulu ya. Berarti kalau ibu bilang mulai dari nafas, berarti itu satu dari nafasnya. Nah, konsentrasi. Tarik nafas. Lanjut. Dari nafas. Berarti angka 2. Belum konsentrasi. Tarik nafas. Berarti kalau tarik nafas berapa? Ya, atau dari atas dari nafas terus sampai berhitung. Nah, konsentrasi. Iwanya udah tertidur. Konsentrasi. Nah, mulai dari nurun untuk angkat. Berarti sudah nah, kita ya. Itu SD. Nah, kita mulai, kita bikin apa keyakinan kelas yang kita sepakati nanti. Ibu bagikan cepat, nanti kumpulkan di depan apa saja yang kita anggap beda. Ya, satu saja. Satu orang, satu Apartemen. atau satu peraturan atau satu perjanjian dari satu orang. Nah, silakan ditulis apa yang mau kalian jadikan sebagai perjanjian kelas kita supaya kelas kita nanti dalam proses pembelajarannya itu bisa aman, damai, tentram, tidak bobok. Kita sepakati bersama-sama. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Nanti kita sepakati bersama-sama. Nah, di sini ada yang bikin tidak boleh tidur di dalam kelas. Sepakat? Sepakat.
Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.